What's up boys? North Boys hari ini mau balik lagi dengan laptop review nih boys. Yang mau kita review hari ini yaitu Lenovo Legion Y520. Nah, kenapa sih kita mau nge-review Y520 ini? Alasan pertama karena memang Lenovo baru banget nih masukin Y520 ke Indonesia. Alasan kedua juga karena memang udah banyak banget nih dari kalian yang komen di video-video kita sebelumnya buat nge-request ke kita untuk review Y520 ini. Dan juga bisa dibilang ya Y520 ini merupakan ya barang yang benar-benar dicari-cari banget gitu di market. Karena kalau misalkan kita ngomongin price to performance di sini untuk harga yang di sekitar 15 jutaan ini, Lenovo ini udah mantap banget karena udah pakai GTX 1050 Ti dan prosesornya juga udah ada i7 7700HQ. Yang bisa dibilang ya udah lumayan lah begitu. Nah, untuk unit review yang kita punya hari ini di sini, ini kita udah melakukan sedikit penambahan atau upgrade nih boys. Di SSD, kita nambahin sebesar 128 GB nih di sini. Karena ya memang menurut kita Lenovo Y520 ini benar-benar kurangnya cuma di SSD aja. Jadi dengan penambahan SSD udah bisa dibilang lumayan paket komplit lah begitu. Dengan penambahan SSD ini ya harganya jadi di sekitar 16 jutaan yang dimana bisa dibilang tuh sebanding dengan GL553 VD yang baru pakai 1050. Nah, yuk sekarang kita mulai unboxingnya dulu nih boys. Bisa kita lihat di sini kotaknya Legion by Lenovo ya, simple banget. Ya langsung kita buka nih. Nah, ini ada styrofoamnya ya buat menjaga laptopnya biar aman. Ini ada unit laptopnya di sini. Kita taruh samping dulu. Nah, udah gitu di sini ada power brick-nya. Di sini standar power cord. Standar lah inian. Dan juga di sini ada manual-manualnya lah seperti itu. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi bener-bener simple di sini ya. Ya, kita taruh samping dulu nih buat sekarang. Kita fokus ke unit laptopnya di sini. Ya, ini dia nih Lenovo Y520. Dari first impressionnya, pertama kita lihat di sini bisa kita lihat nih finishnya tuh ada patternnya begitu ya, karbon gitu di sini. Udah pasti nggak ada fingerprint nih kalau begini. Udah gitu pegangnya nggak licin nih, enak banget nih pegangnya. Udah gitu nih ada suaranya juga. Dan bener-bener desainnya tuh hitam doang nih, warnanya hitam doang. Cuma ada warna sedikit di exhaust ini nih, warna oranye. Overall sih bener-bener simple banget lah gitu desainnya, nggak terlalu mencolok banget. Biarpun bisa dikatakan agak agresif ya, cuman nggak terlalu gaming banget lah begitu sebenarnya. Nah, langsung aja ya kita ngomongin port-portnya nih. Di sebelah kanan display di sini ada HDMI port, ada USB 3.0-nya 2 biji, ada memory card reader, ada USB Type-C-nya di sini 3.1 dan juga power indicator. Di bawah displaynya, di bawah display nihil nggak ada apa-apa. Di sisi kiri display di sini ada one key recovery buttonnya dari Lenovo. Udah itu ada audio combo jack, ada USB 2.0 di sini. Udah itu di sini ada LAN portnya juga dan ada power adapter di sini. Dan terakhir ada Kensington lock. Nah, udah itu bisa kita lihat di sampingnya benar-benar nggak ada exhaust. Exhaustnya semua di belakang nih. Jadi langsung dibuang ke belakang semua nih heatnya, panasnya. Udah gitu di sisi bawah juga bener-bener simple banget ya, cuma sedikit ya, masih ada aksen karbonnya ngikut sampai bawah sini dan juga ada exhaustnya juga nih di bawah. Kira-kira gitu aja buat luarannya. Yuk kita sekarang buka displaynya nih. Nah, bisa kita lihat nih di dalamnya lebih unik lah dibanding di luar, karena di sini dari keyboardnya aja, dari keycapnya udah dilihat nih ada aksen-aksen merahnya. Di touchpadnya juga ada aksen merahnya. Udah gitu bentuk touchpadnya yang agak kurang konvensional nih karena nggak kotak, lebih ke trapesium di sini. Nah, sampingnya diberikan ya ini ada dedicated buttonnya sendiri. Jadi biar lebih gampang gitu mencetnya, mungkin biar lebih enak lah feelingnya begitu dan kelihatannya lebih unik. Udah gitu displaynya standar 15 inch matte di sini. Udah gitu di dalamnya nih finishnya matte. Nah, jadi fingerprint nggak gampang, cuman ya bisa masih ada fingerprint di sini. Kira gitu aja. Yuk kita boot up laptopnya. Oh iya, di sini juga udah backlit nih keyboardnya di sini. Backlit satu warna doang tapi karena memang keycapnya merah, jadi backlitnya warna merah juga. Nah, cepet banget nih, udah beres boot up-nya. Kita bisa lihat nih layarnya udah pakai IPS juga nih, jadi layarnya udah terang lah begitu, udah enak lah ngeliatnya kira-kira gitu.
Nah, sekarang udah nyala, udah beres. Yuk kita mulai benchmarking sama gamingnya. Nah, sekarang kita mau mulai nih boys benchmarkingnya. Yang pertama yang mau kita pakai di sini yaitu Cinebench R15 nih. Kita mau cari tahu ya lagi-lagi sekuat apa sih i7 7700 dan juga GTX 1050 Ti yang 4GB. Di sini untuk skor OpenGL-nya dapat 73,37 fps dan CPU-nya itu di 704 CB. Bisa dikatakan ya memang skor seperti ini ya standar lah begitu untuk OpenGL sendiri dan juga CPU-nya yang di 704 i7 ini. Untuk app kedua yang mau kita tes hari ini yaitu Benchmark Valley nih boys. Di sini kita mau cari tahu aja sih sekuat apa sih GTX 1050 Ti 4GB ini di Lenovo Y520. Nah, di sini kita udah dapet nih skornya di 37,7 fps dan 1577 nih. Bisa dikatakan lumayan banget lah, untuk nggak bagus banget, cuma ya oke lah di settingan ekstrim ini. Nah, untuk aplikasi selanjutnya, kita mau ngetes di Heaven DX11 nih boys. Sama kita mau ngetes GPU-nya lagi nih, GTX 1050 Ti, cuma kali ini tekstur. Sama di settingan ekstrim, di sini FPS-nya dapat 49,2 dan skornya di 1241. Bisa dikatakan ya lumayan banget nih, karena FPS-nya sendiri hampir 50. Nah, berarti memang di sini lebih kuat di teksturnya begitu boys. Nah boys, sekarang kita mau mulai nih gamingnya pakai GTA 5 di sini boys. Nah di sini settingannya kita di rata-rata ya very high lah begitu. Langsung aja kita masuk ke in-game benchmarkingnya nih boys. Nah di sini kita bisa lihat nih untuk beberapa ya kira-kira semua scene-nya lah. Rata-ratanya itu FPS-nya di 80 sampai 100 gitu. Bisa dikatakan udah oke. Nah begitu masuk scene terakhir di sini ya kejar-kejaran mobil ini awalnya itu di 80 FPS nih 80-an, turun ke 70, turun lagi ke 60-an begitu. Memang wajar karena scene terakhir ini berat. Nah, masuk scene yang terakhir banget nih di tabrakan ini tuh sempat ya sebelumnya itu di 60-an dan pas nabrak itu turun ke paling rendah 35, cuman langsung balik lagi naik ke 40-50 begitu. Bisa dikatakan ya udah oke lah narik GTA very high di sini karena udah mantep banget di sini, udah mulus. Nah, buat game kedua di sini kita mau ngetes pakai Witcher 3 nih boys, karena memang game ini terkenal ya lumayan berat juga begitu. Di sini untuk GTX 1050 Ti 4GB kita mau coba awalnya tuh di settingan yang high. Nah, di settingan high ini kita udah coba ya masuk ke action segala macem, kira-kira FPS-nya itu dapat di sekitar ya 40-an lah begitu. 30 sampai 40-an lah. Nah, kita coba lagi nih, kita turunin settingannya ke medium, kita mau lihat. Begitu kita udah turunin ke medium, settingannya di sini kita dapat FPS rata-rata 59 sampai 60 lebih dikit lah begitu. Udah mulus lah. Nah, jadi untuk memaksimalkan di sini settingannya di medium itu dapat lah 60 FPS, udah mantep banget. Buat game terakhir yang mau kita tes hari ini yaitu Watch Dogs 2 nih boys. Nah, pertama kita mau nyoba nih narik settingan ultra nih di sini. Kita mau lihat gimana kuat apa enggak kira-kira begitu. Dan setelah kita coba setting ultra di sini ya pas idle aja dapat cuma sekitar 30-an sampai 40. Udah itu kita langsung inisiatif coba ganti settingannya turun ke high nih. Kita mau lihat mulus apa enggak. Nah, begitu masuk ke high di sini kita dapat sekitar 50-an sampai 60 lah, tergantung dari environment-nya. Udah bisa dibilang ini gamingnya udah mulus nih. Nah, jadi ya kira-kira Watch Dogs 2 optimalnya di high begitu. Nah boys, kita tadi udah beres nih benchmarking, udah beres gamingnya juga. Ya kira-kira overview-nya ini tadi kita udah coba gaming dan bener-bener bisa dikatakan performanya tuh oke lah, lumayan mantap begitu. Karena setelah tadi kita udah bandingin sama laptop-laptop lain yang pakai GTX 1050 Ti juga, katakan seperti Dell 7567 ya, performa Lenovo ini memang masih lebih bagus gitu. Dikatakan di beberapa game yang tadi kita udah tes, performa dari FPS-nya juga lebih tinggi begitu, lebih mulus lah mainnya. Nah, namun kalau misalkan dibandingkan dengan Asus G553VE yang pakai 1050 Ti juga memang performanya masih kalah. Namun sekali lagi karena memang price point-nya juga bedanya itu lumayan signifikan dibandingkan dengan G553VE, Lenovo Y520 ini tetap menjadi ya pilihan kalau misalkan kalian nyari yang budget atau nyari yang price to performance-nya itu bagus rasionya. Karena memang sekali lagi ini laptop Y520 dari Lenovo ini justru itu harganya sebanding sama kalau misalnya dari Asus tuh GL553VD, di mana di situ masih pakai 1050, di sini udah pakai 1050 Ti. Jadi yang udah bisa dipastikan begitu ini lebih budget lah, lebih price to performance gitu, lebih hemat dapatnya. Nah, udah gitu ya untuk segi performa udah bisa dibilang oke. Nah, sekarang saya mau ngomong sedikit soal ya eksterior atau desainnya sedikit lah. Kalau dari saya nih, keyboardnya sih ya udah lumayan. Cuman ya memang penempatan arrow di kanannya ini agak-agak beda ya. Di sini seperti keyboard pada umumnya begitu. Jadi makan tempat di sini.
Nah, ini sebenarnya nggak memberikan perbedaan yang signifikan sih dari cara main atau gimana, sama-sama aja lah, cuma memang bentuknya agak berbeda gitu aja. Dan juga touchpad-nya yang tadi saya udah bahas juga, bentuknya itu trapesium, sebenarnya nggak jadi masalah juga. Nah, udah gitu ngomongin dari speakernya juga, speakernya nih di sini, kiri kanan udah lumayan oke, lumayan imersif lah. Udah gitu ini speakernya juga dari Harman gitu, jadi ya kualitas suaranya udah lumayan bagus. Oh ya, saya juga mau ngomongin sedikit nih soal layarnya nih. Kendala layarnya di sini, biarpun layarnya udah IPS, ini udah matte juga, cuman bisa dirasakan tuh agak kurang terang bila dibandingkan dengan layar-layar lainnya. Nah, di sini itu kendalanya nanti begitu misalkan main di bawah penerangan nih, katakan di bawah penerangan matahari begitu. Di sini layarnya bakal berasa banget nih, rada kurang terang, rada gelap begitulah kalau misalkan di bawah sinar matahari. Jadi mungkin di situ viewing experience-nya itu agak sedikit terganggu, kira-kira begitu. Udah gitu di sini juga saya memuji nih buat penempatan dari komponennya, karena di sini ngaruh ke heat managementnya. Di sini saya udah coba ngecek juga dalamnya di sini. Nah, ini tuh baterainya ditaruh di bawah di sini di tempat handrest, dan juga komponen-komponen yang biasanya panas itu semua ditaruh di atas. Otomatis kalau misalkan kita main game, kita plug in di sini, baterainya bakal idle nih di sini. Jadi yang panas cuma di atas. Tempat di mana handrest kita berada taruh tangan itu semuanya adem begitu. Jadi di sini kalau misalnya kita main tadi, kita udah mau main, bener-bener nggak kerasa panas lah. Karena biarpun di sininya panas, cuma kita taruh tangan di sini jadi nggak berasa panas sama sekali gitu. Nah, jadi kalau dibuat main game, kalau misalnya kalian takut panas, di sini Y520 ini udah bener-bener adem lah tangannya di bagian sini gitu. Nah, sisanya ya kira-kira dia udah standar lah begitu. Untuk Y520 ini bisa dikatakan price to performance sudah mantep banget. Ya, jadi kira-kira gitu aja reviewnya Lenovo Legion Y520 dari Noteboys. Jangan lupa di like videonya, di share juga ke teman-teman, di subscribe ke channel kita Noteboys, dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian punya apapun itu, request kita buat review apapun itu yang masih berbau teknologi. Saya Bola, signing out.